Shalom semuanya. Hari ini kita langsung dari Batam. Kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Biarlah pagi ini kita benar-benar merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dengan darah anak domba ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus. Dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Masuk dengan hati tulus. Kami anak-anak-Mu, generasi Nias bangkit datang menyembah-Mu Tuhan. Jamah kami pagi ini. Haleluya. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah kami, hadipi setiap hati kami pagi ini Tuhan. Ku menyembah-Mu.
rasakan lagi. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Amin. Haleluya. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan. Haleluya. Mari menyembah Tuhan, ku menyembah, ku sembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menyembahmu, menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus baik. Ya Tuhan, ini hati kami. Oh, ku menyembahmu. Haleluya. Ku sembahmu, sebab namamu kudus. Mari kita sembah Tuhan. Kudus Tuhan, haleluya, kita sembah Tuhan. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Hati. Ku buka hati, amin, untuk Roh Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi kita ulangi dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Yuk, mari kita rasakan kasih Tuhan. Kita rasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku buka
kuasa, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Mampirlah dengar doaku, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau ampiri, jangan terus. Yesus, 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 dengar doaku. Orang lain kau ampiri, jangan jalan terus. Haleluya. Oke, luar biasa. Dan pagi ini kita akan melayani dari Batam. Iya kan, luar biasa. Biarlah Tuhan selalu memberkati. Jadi biar di Batam nanti Next Gen Yes Bangkit ini bisa banyak. Bisa militan juga anak-anak mudanya di Batam. Untuk bersama-sama kita melayani, kita sama-sama memuji Tuhan lewat Next Gen Nias Bangkit. Haleluya. Oke, baik. Kita akan mulai renungan pagi ini. Kita akan bahas tentang pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Kenapa tiba-tiba saya kepingin bawa tema ini pagi ini? Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu, Kak Titi itu kasih ada 3 tema. Salah satu adalah tentang pengendalian diri atau penguasaan diri. Kalau nggak salah minggu lalu, hari Senin atau hari Selasa, waktu itu, saya nggak tahu akhirnya, iya, ini kayaknya kalau kita bahas khusus juga pengendalian diri, itu juga alangkah baik gitu. Tapi kalau nanti pembahasan saya hari ini tidak terlalu dalam, mungkin nanti kapan-kapan Bang Theo atau Kak Titi bisa melanjutkannya untuk membahasnya lebih dalam lagi tentang pengendalian diri. Gitu ya. Baik, kita akan buka firman Tuhan pagi ini di 2 Timotius 4 ayat 5. Baik, saya akan bacakan buat kita. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal,
sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kuasailah dirimu. Saya perlu garis bawahi ini, kuasailah dirimu. Teman-teman semuanya, pengendalian diri ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka kita akan semakin gampang untuk jatuh dalam dosa. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau terus melakukan dosa atau tidak? Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita dengan baik, maka kita akan selalu hidup di dalam dosa. Udah otomatis. Itu sudah pasti. Kita dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk mengendalikan diri. Minimal, waktu kita kecil itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Misalnya, kita nuntut mainan buat orang tua. Papa, mama, saya mau beli mainan ini. Tapi orang tua kadang-kadang punya filter. Apakah ini penting nggak sih kalau saya harus beli? Jadi sebenarnya secara tidak langsung itu sejak kecil kita sudah diajar untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri untuk memiliki sesuatu. Apakah yang kita mau ini, apakah itu penting buat kita atau tidak? Kadang-kadang kita lupa bahwa kita menuntut ini, padahal belum tentu itu penting buat kita. Benar kita lakukan. Dalam hidup saya kasih contoh, saya banyak belajar banyak hal. Saya nakal, yes. Kalau teman-teman mau tahu, saya sedikit nakal. Wah, nakal banget. Dulu ya, tapi dulu ya. Ya lumayan lah nakalnya. Saya dulu pernah tinggal di Batam, saya cerita sedikit. Saya pernah dulu tinggal di Batam. Waktu saya kerja, saya waktu itu tinggal di rumah bapak ide saya. Waktu itu saya punya teman banyak. Dan saya suka bola ya, teman-teman mungkin tahu. Saya suka bola. Saya cerita, sampai saya jatuh dalam gara-gara bola, saya jatuh. Saya ikut judi online. Saya jatuh. Ini saya cerita sama teman-teman. Mungkin Kak Titi pernah dengar, ya sudah tahu lah Kak Titi. Istri saya juga sudah tahu, adik-adik saya juga sudah tahu. Saya jatuh. Saya karena apa? Karena saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Saya jatuh ke dosa itu. Saya jatuh ke judi online waktu itu. Wah, bukan kecil-kecil, lumayan lah. Untuk kategori waktu itu, lumayan. Tapi saya bersyukur waktu itu saya tinggal di rumah bapak ide saya yang seorang hamba Tuhan. Makanya saya bilang om saya inilah, bapak ide saya inilah yang menjadi bapak rohani saya. Waktu itu, waktu saya jatuh ke situ, orang-orang nyari saya. Waktu itu bukan saya dimarahi. Waktu itu datang bapak ide, mama ide saya, bukan saya dimarahi waktu itu. Saya disuruh duduk, terus ditanya, terus apa masalahnya? Waktu itu saya udah takut, saya pasti dimarahi. Itu pasti pertama, kedua, saya udah siap. Kedua, mungkin saya akan diusir dari rumah itu. Ketiga, mungkin saya akan dipermalukan, mungkin di depan keluarga semuanya. Tapi saudara, waktu itu saya banyak belajar. Waktu itu, tidak seperti itu yang terjadi. Tapi mereka mendidik saya. Oke, kamu tahu, kamu sadar bahwa itu salah? Iya Pak, iya Ma. Ya udah, dari sekarang kamu bertobat. Jangan lakukan lagi ya nak. Saya langsung nangis. Tuhan terima kasih. Itulah sebenarnya kasih yang sebenarnya. Saya waktu itu benar-benar merasakan kasih yang luar biasa. Dari situ inilah orang tua saya yang membimbing saya dalam Kristus. Waktu itu saya benar-benar, waduh, saya nggak pikir kayak waktu itu yang saya takutkan adalah saya diusir. Waduh, kalau saya diusir terus gimana hidup saya? Tapi itu tidak dilakukan. Bahkan banyak keluarga yang nggak tahu kalau saya tidak cerita. Saya perlu cerita kadang-kadang ke keluarga supaya untuk ada beberapa keluarga supaya jangan jatuh di hal yang sama. Makanya saya bilang juga ke teman-teman saat ini, jangan juga jatuh ke dalam hal yang sama. Saya cerita, yuk kita mengendalikan diri. Dari situ saya mengendalikan diri saya untuk tidak jatuh ke hal yang sama lagi. Saya tetap suka bola. Saya tetap suka Manchester United. Saya tetap suka si setan merah. Tapi tidak jatuh ke dalam lubang yang sama yang pernah membuat saya jatuh, terpuruk. Benar-benar terpuruk waktu itu. Tapi karena kasih Tuhan, maka saya dibangkitkan.
Akhirnya saya mulai semangat lagi waktu itu. Dan itu akan menjadi pengalaman saya. Ya, jadi buat teman-teman juga, sekarang ini yuk kita mari bersama-sama untuk bisa mengendalikan diri kita. Untuk bisa menguasai diri kita. Untuk benar-benar, untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar, sorry, ini sedikit agak lebih keras dikit ya, dicubit istilahnya. Bukan hanya sekedar hanya ikut-ikutan doa fajar, tapi perbuatannya tidak seperti itu. Ingat, kita dengan senangnya doa fajar setiap hari, tapi hari-hari kita setelah doa fajar, kita sering menipu orang di luar sana, kita sering nonjok orang di luar sana, kita sering memfitnah orang di luar sana, kita sering ngomongin orang hal-hal yang tidak benar di luar sana. Apakah itu sungguh-sungguh hidup dalam Kristus? Oke, saya mau ingatkan kita. Halo teman-teman semua, anak-anak muda, Nation Yes Bangkit. Yuk, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada wadah kita pada saat ini. Sekali lagi saya bilang ini, sekali lagi ini saya tidak pernah berhenti katakan ini. Saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan Nation Yes Bangkit. Yang terdiri dari anak-anak muda yang luar biasa, yang dimana saya bisa belajar banyak di sini. Dimana saya juga bisa merasakan saya masih muda. Akhirnya imun saya naik. Oh iya, imun saya akan naik, teman-teman. Kalau imun kita naik, imun kita baik, maka kita akan sehat. Benar kan? Haleluya. Yuk, kita manfaatkan organisasi kita ini. Atau kumpulan kita ini, Nation Yes Bangkit ini dengan baik. Kita bersyukur punya mentor. Mentor lah saya bilang ini Bang Theo sama Kak Titi. Ya, ini mentor kita di Nation Yes Bangkit. Ini kita bersyukur lah. Ya, sekali lagi saya tidak henti-hentinya juga katakan, mereka mau menyiapkan, mereka mau korbankan waktu mereka yang luar biasa untuk pelayanan ini. Itu bukan hal yang gampang. Mungkin kita, banyak orang mungkin akan ngomong, pelayanan gitu aja apaan sih? Cuma begitu doang. Ngomong bisa lu, tapi pelaksanaannya seperti apa? Itu nggak gampang. Makanya saya dari awal saya bilang, saya salut. Itu tidak gampang loh teman-teman. Mungkin kalau Bang Theo atau Kak Titi lebih tidak memikirkan itu, saya lebih baik dengan keluarga saya. Saya lebih baik bermain dengan, habis waktu saya untuk hal-hal begini ya ngapain sih saya mau. Tapi saat ini mereka mau menyiapkan waktu dan menjadi mentor buat kita. Maka kita saat ini juga harus sama-sama mendukung. Yuk, sama-sama mendukung. Apa yang bisa kita lakukan untuk perkembangan dari ini? Ayo kita sama-sama. Tapi salah satu syaratnya harus bisa mengendalikan diri. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka itu tidak bisa kita capai. Apa tujuan kita ada di Nation Yes Bangkit tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Amin. Jadi teman-teman, betapa pentingnya penguasaan diri. Terima kasih Pak Yeben sudah ingatkan kita pada pagi hari ini. Dan kita semua anak-anak muda itu paling banyak godaannya. Ya, paling banyak. Di sini juga di Nias ternyata bukan anak-anak yang muda dulu juga loh. Ternyata Pak Cik juga di sini banyak godaannya. Di Nias. Ya, banyak godaannya. Di sini ada istilah Pak Cik di sini Pak Yeben mungkin belum dengar kali. Di sini ada istilah-istilah yang kaget-kaget saya juga mendengar. Orang tua pun banyak godaannya saat ini. Ibu-ibu juga banyak godaannya di sini. Wow, ternyata media sosial sangat berpengaruh besar. Nah, kalau kita nggak ada penguasaan diri, makanya tadi saya bilang ini benar-benar tepat banget ini. Kita belajar sama-sama pada pagi hari penguasaan diri. Penguasaan diri. Ayo teman-teman. Nah, secara